Salam sejahtera bagi kawanku semua. Kita ketemu lagi masih tentang pembahasan soal TKD BUMN. Kali ini kita akan membahas 4 subtes kemampuan akademik. Sudah banyak untuk video yang saya buatkan tentang 4 subtes ini. Video sebelumnya teman-teman bisa cek. Kali ini kita tinggal latihan soal saja karena tes sudah mepet ya, mulai besok. Oke teman, kita langsung aja nomor 1 tentang subtes word classification. Teman-teman, untuk tips soal ini, teman-teman perbanyak pengetahuan umum ya, terutama tentang keindonesiaan dan pengetahuan tentang sains dan sosial secara umum. Teman-teman bisa banyak baca dari majalah online itu ya. Sekarang banyak banyak majalah online yang bisa teman baca sebagai sumber menambah wawasan. Namun untuk soal ini ya, satu kata yang nggak memiliki kesamaan dalam hal tertentu, ini dari opsinya sepertinya arahnya kepada sains teman-teman ya. Tapi ini masih umum gitu. Nah, kalau dari opsinya kita bisa menganalisis bahwasanya untuk opsi B, C, D, E ini adalah bahan bakar teman-teman ya. Nah, bensin jelas clear kita sudah tahu ya. Biodiesel juga sering kita dengar, bahan bakar dari organik begitu, tumbuhan. Kemudian solar juga bahan bakar dari minyak bumi. Nah, teman, mungkin kerosin ya yang teman-teman baru tahu gitu ya. Ternyata kerosin itu juga salah satu jenis bahan bakar nama lain dari minyak tanah, teman ya. Nah, ini dulu sering kita pakai, namun sekarang sudah nggak ada ya. Sudah langka itu ya. Tapi teman yang berbeda adalah titanium. Titanium ini ternyata adalah logam, bukan bahan bakar teman ya, ini masuk logam. Mungkin teman-teman dari sains, dari kimia tahu ini titanium adalah logam transisi ya. Jadi warnanya abu tua dan punya nomor atom 22 sama massa atom 47,9. Jadi itu teman ya. A adalah logam, sisanya bahan bakar. Oke, teman, perbanyak tentang pengetahuan umum. Nomor dua, teman, selain pengetahuan umum, kadang kita juga pengetahuan tentang tumbuhan, hewan, gitu, teman ya. Nah, untuk soal ini temanya adalah tumbuhan, tapi dalam bahasa Inggris, teman. Tapi nggak usah khawatir, ini adalah bahasa Inggris yang sering kita temui. Nah, teman, mana sih yang berbeda? Ternyata ini adalah jenis-jenis bunga, teman-teman ya. Orchid itu, teman-teman kalau sering dengar adalah bunga anggrek ya. Nah, bunga anggrek, kemudian yasmin ini juga sering kita dengar di minuman-minuman tuh ya. Nah, melati teman ya. Nah, melati, kemudian rose ini juga sering kita dengar, bunga mawar ya. Nah, mungkin lotus teman ya. Lotus ini uh, agak jarang ya. Cuman ini lotus bukan biskuit ya, biskuit yang karamel, tapi lotus ini ternyata masuk teratai dan bunga teratai ya. Teman kalau melihat bunga teratai itu cukup indah ya, warnanya pink dan mekarnya bagus gitu ya. Teman coba cek nanti di sekitarnya atau bisa googling ya, itu cukup bagus. Nah, teman, pine itu ternyata bukan bunga ya, tapi pinus, lebih kepada pohon teman ya. Jadi ini jenis dari bunga, tapi untuk pinus ini pohon ya. Nah, pohon pinus saya kira jawabannya adalah E. Kalau kita dipaksa untuk memilih ini teman ya. Nah, oke teman ya. Jadi juga perbanyak tentang pengetahuan bahasa Inggris sederhana ya. Mungkin nanti juga diinggriskan ya. Kemudian terus pengetahuan tentang tumbuhan, hewan dan sekitar gitu. Teman, kita next untuk number sequence. Nah, teman, kita kemarin sudah bahas lari satu dan lari dua, bagaimana menentukannya ya. Teman, kalau belum bisa cek video sebelumnya. Jadi teman, untuk strategi number sequence, kapan bisa kita kerjakan lari satu atau lari dua, segera cek untuk kiri dan kanan, apakah lari satu dulu ya, apakah lari satu itu polanya bisa kita temui, kita cek ya, 24 ke 43 itu pasti ditambah ya, nggak mungkin kalau dikali. Jadi teman, ini plus berapa ini? Plus 19 ya, nah 19, yang 43 ke 22 minus, minus 19 juga ini, minus berapa ini? Minus 21 ya, minus 21. Kemudian cek kanan teman, 16 ke 67. Nah, ini pasti plus teman ya. Nah, ini plus 51, yang ini minus ya. Minus 5, 5 berapa ini? 53 ya teman. Nah, 53. Sepertinya ya bisa saja dikerjakan dengan lari satu, tapi untuk angkanya terlalu terlalu besar teman ya. Oke, apalagi 19 ke 21, 19 ke 51 ini gapnya terlalu besar. Oke, langsung kita cek dengan lari dua teman begini ya. Nah, sepertinya ini akan mulai ketemu polanya karena dari segi kedekatan angkanya ini lebih masuk akal teman ya. Lihat 24 ke 22 ini lebih dekat untuk kita
cari operasinya daripada 24 ke 43 ya. Apalagi 43 ke 49. Nah, ini saya kira lebih logis. Jadi teman, 24 ke 22 ini adalah minus 2 ya. Kemudian 22 ke 20 juga minus 2. Cek yang kanan, 16 ke 14 juga minus 2. 18 ke 16 juga minus 2. Berarti sudah kita temui sepertinya ya, tinggal eksekusi yang terakhir ternyata masih benar 20 ke 18 minus 2. Berarti yang masalah di bawah, bukan yang atas teman ya. Oke, 43 ke 49 ini juga plus 6 teman ya. Yang kanan 53 ke 67 berapa ini? Plus 14 teman ini ya. Plus 14. Oke, berarti sepertinya akan polanya bertingkat ya. Kemudian ini 49 ke 55 teman-teman, ini plus 6, kemudian 55 ke 53. Oh, sepertinya kita sudah punya dua pola yang konsisten ya. Berarti letak kesalahannya saya kira di 53 ya, teman. Nah, ini. Jadi teman supaya jadi plus 6 bukan 53 tapi 61 teman. Ini kalau kalau di 61 baru benar nih teman ya. Nah, ini juga plus 6 sehingga 61 ke 67 ini juga plus 6. Jadi ini kesalahannya ya. Nah, jadi jawabannya adalah 53, yang benar adalah 61. Jadi begitu teman-teman untuk mengidentifikasi secara cepat kapan kita pakai lari satu, karena ini lari satu lebih sulit dieksekusi atau enggak logis kiri kanannya, maka kita bisa eliminasi untuk lari satu langsung beranjak ke lari dua dengan cepat gitu teman ya. Tuh, silakan teman cek video sebelumnya untuk strategi pengerjaan lari satu dan lari dua. Ya. Bagi teman yang ingin latihan lebih banyak lagi tentang TKD ya, buat classification, kemudian number sequence, ada verbal dan diagram, silakan bisa akses maximasin.com, link ada di deskripsi. Teman nanti akan dapat 12 paket tryout ya, ada TKD, akhlak dan TWK. Di sini isinya 8 paket TKD dan akhlak dan 4 paket TWK. Jadi ada 12 paket dan di situ ada pembahasannya dan untuk tesnya, tes online-nya sesuai dengan kondisi asli saat tes pakai CAT. Kemudian soal dan pembahasan bisa di-download teman-teman. Nanti ada detail rekapan untuk hasil tryout-nya. Dan jangan lupa teman-teman masukkan kode BRSN kalau ingin mendapatkan promo yang lebih banyak ya, dari 160 ke 97. Jadi teman tiap paket nggak sampai 10.000 teman ya. Tapi teman kalau pengen beli yang paket 5 atau paket 7 atau paket bahasa Inggris bisa pakai promo BRSN 2024 supaya tetap dapat potongan harga yang cukup banyak. Oke teman ya. Waktu udah mepet silakan bisa langsung akses tryout untuk persiapan tes mulai besok. Teman next kita nomor 4 jadi masih number sequence langsung kita eksekusi dengan lari satu dulu teman ya. Apakah ini masuk akal polanya ya 30 ke 30, 30 ke 22. Sepertinya ini kita anggap aja kali 1 ya teman atau plus 0 juga sepertinya bisa masuk. 30 ke 2 pasti minus 8, cek yang kanan 0 ke 0 oke, sepertinya ini kali 1 bisa, plus 0 juga bisa teman ya. 0 ke 8 minus 8. Oke, berarti ini clear lari 1 teman ya. Oke, berarti kita bisa lanjutkan begini teman ya. Nah, begini. Oke, karena kita sudah punya polanya kali 1 atau bisa aja plus 0 ya. Kemudian ini minus 8, ini juga kali kali 1 atau juga plus 0. Ini juga minus 8 teman-teman ya. Jadi polanya akan berkisar dari sini. Oke, 22 ke 22. Oke, ini sudah benar kali 1 teman. Jadi kita bisa pakai kali 1 atau plus 0 sama aja teman ya. Oke, kita pakai kali 1 saja. Kemudian 22 ke 15 ya. Ini minus 7. Oke, kemudian nah sepertinya polanya akan berulang kali 1 setiap meloncat 1 teman ya. Kali 1 minus 8, kali 1 minus 7. Berarti setelah ini harusnya kali 1 teman-teman ya. Nah, harusnya ini kali 1. Maka kalau kali 1 ini bukan 7 teman-teman. Ya, ini harusnya adalah tetap 15 ya. Ya, 15 sehingga 15 ke sini adalah kali 1. Kemudian 15 ke 7 ini minus 8. Oke, berarti polanya adalah kali satunya tetap untuk perkaliannya, untuk minusnya itu berseling teman ya, minus 8, minus 7. Kembali ke minus 8, kemudian ini kali 1, dan nah ini benar minus 7. Dari 7 ke 0, minus 7. Jadi teman untuk pola pengurangannya minus 8, minus 7, minus 8, minus 7, minus 8. Dengan diselingi oleh kali 1, kali 1, kali 1. Jadi teman jawabannya adalah yang apa ini? Yang D ya, yang C karena 7-nya ada 3. Nanti teman-teman harap teliti ya di waktu tes karena kadang untuk opsi jawabannya akan ada angka yang sama ya. Nah, jawabannya adalah yang C. Jangan sampai sudah ngerjakannya benar
disilangnya D. Nah, ini teman perlu ketelitian nanti ya. Oke, jadi jawabannya bukan 7 di opsi C, tapi 15 di opsi yang C. Oke, teman. Ini adalah number sequence ya. Kita next untuk verbal logical reasoning. Jadi, teman, ini salah satu model ya. Nanti mungkin akan ada satu video lagi. Katanya ada yang silogisme gitu ya. Nah, ini ada bacaan juga. Jadi, teman, untuk pengerjaannya soal ini, teman-teman bisa kerjakan dari syarat yang pasti dulu gitu ya. Nah, misal si A duduk di posisi paling ujung. Nah, teman bisa kerjakan dulu. Nah, oke ya. Kita coba aplikasikan. Jadi penyiar radio membacakan surat yang dikirimkan oleh pendengar ya. Nah, jadi ada surat M dan N dibacakan berurutan ya. Oke, kita bisa gambarkan aja dulu tempatnya ya. Ini M dan N berurutan ya. Nah, berurutan berarti kita start dari sini ya. Start. Nah, kemudian ini finish di sini ya untuk apa namanya itu? Baca suratnya. Oke, MN ini kan sudah jelas berurutan ya. Berarti M dulu baru N. Kita taruh aja di sini ya, teman. Nah, kemudian di antara surat O dan L. Nah, di antara surat O dan L. Berarti di sini ada O dan ada L. Nah, karena dia ngomongnya di antara O dan L. Tapi bisa bisa jadi O dan L ini bertukar posisi, teman ya. Nah, karena nggak ada dia ngomong sangat pasti gitu ya. Nah, berarti teman surat K dibaca menjelang akhir acara. Sebenarnya ini dulu yang harusnya kita kerjakan teman ya, akhir acara. Berarti oke lah taruh aja K di sini ya, menjelang akhir acara. Tapi di sini ada keterangan teman surat L dibaca lebih dahulu dari surat K. Nah, berarti sudah clear ini ya. Tetapi bukan sebagai surat pembuka. Wah, berarti sudah kita ketemu OMN LK. Berarti untuk tukar posisi kita nggak jadi tukar posisi karena sudah ketemu untuk syarat pasti surat pembuka di sini. Nah, bukan surat pembuka. Berarti L nggak mungkin di posisinya O karena O sudah jelas sebagai surat pembuka ya dari kelima ini. Oke ya teman. L berarti di sebelumnya K ya teman ya karena bukan sebagai surat pembuka. Oke, semua syarat terpenuhi M dan N berurutan di antara O dan L di mana L bukan surat pembuka. Berarti kesimpulannya adalah O sebagai surat pembuka, K-nya di akhir. Oke, surat yang dibacakan pada urutan kedua adalah N. Oke, teman N ya, padahal yang kedua adalah M ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya teman, kesimpulannya adalah salah ya, karena informasi ada, tetapi di sini adalah kontradiksi ya, atau tidak sesuai dengan fakta ya. Nah, jadi begitu teman ya. Untuk soal verbal logical reasoning, teman bisa cek untuk video sebelumnya ya, bagaimana menentukan kapan benar, kapan salah, dan kapan tidak dapat disimpulkan. Oke, teman nomor 6 diagram reasoning. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana menentukan kode dengan cepat ya. Jadi kalau disuruh mencari kode dengan cepat, teman-teman nggak usah bingung dan kita bisa gunakan trik untuk langsung mengidentifikasi pola apa yang muncul pada soal, teman ya. Oke, teman pola soal di sini ya untuk gambar satu. Nah, untuk gambar satu ini kan jadi double, teman ya. Nah, double. Kemudian untuk gambar kedua, ini gambar satu, ini gambar dua, teman ya. Nah, untuk gambar dua ini ternyata rotasi, teman ya. Rotasi untuk lebih detailnya adalah berlawanan ya, teman. Berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Oke, teman. Teman supaya efektif waktu ya, langsung aja cek dari kelima kode ini mana yang ada double, mana yang ada yang rotasi untuk gambar dua dan berlawanan arah jarum jam. Oke, gambar satu teman-teman ya menjadi double kan. Oh, sepertinya ini sudah clear ya. Dan ini direpresentasikan oleh kode satu. Berarti kita tinggal mencari mana kode yang rotasi ya. Apakah gambar yang dua? Enggak, ini tukar tempat. Keliru. Apakah gambar tiga? Ini rotasi teman ya. Nah, rotasi gambar pertama. Oke, teman ya. Tapi ini gambar pertama loh ya yang rotasi. Padahal yang kita pengen ini kan gambar kedua yang rotasi. Berarti ini salah, teman. Nah, ini rotasi berlawan arah jarum jam ya. Searah kali ini teman ya. Searah arah jarum jam. Nah, apalagi ini searah. Berarti keliru. Yang empat, ini adalah juga ada rotasi gambar dua. Nah, ini lihat gambar dua ya. Gambar dua mengalami rotasi. Nah, ini benar teman ya. Rotasi dan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, berlawanan arah jarum jam ya. Nah, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang 4. Nah, itu. Jadi teman nggak perlu mengerjakan soalnya, tapi cek aja langsung untuk kode soalnya dan divalidasi oleh pada soal gitu ya.
Teman, kalau mau bukti ya ini adalah rotasinya berlawan arah jarum jam, teman bisa pakai gunakan sumbu itu ya. Nah, ini sumbunya kita taruh di yang apa nih lingkaran tengah yang agak besar. Kemudian ternyata di sini teman pindah ke sini ya. Nah, berarti tadi kan awalnya ke sini. Nah, tek 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 tek. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam. Maka teman sudah jelas adalah untuk ini berlawanan arah jarum jam. Ternyata untuk gambar 4 ini kan juga sama teman ternyata kan. Kita taruh di sini ya teman. Taruh sini sama dengan sumbu yang tadi. Ternyata pindahnya ke sana. Aduh, sama kan ternyata. Nah, ini tek 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 tek. Nah, berlawanan arah jarum jam. Saya kira jamnya jelas adalah 4 teman-teman ya. Begitu teman ya. Jadi untuk trik cepat di depan teman nggak usah ngerjakan untuk soal tertentu gitu ya. Bisa cari dari pola yang pada soal, tinggal validasi ke kode. Ini tadi saya untuk perdalam bagaimana menentukan sumbu gitu ya, menentukan rotasinya berapa. Kalau ini 45 derajat teman ya, untuk rotasinya ini 45 derajat. Bagaimana teman nanti pelatihan untuk menentukan sudut gitu ya. Oke, teman, sekarang nomor 7 ya, untuk 3 gambar. Kali ini mencari gambar asal. Nah, teman bisa karena ini reverse diagram ya, teman kemarin sudah saya buatkan untuk strateginya reverse diagram. Teman kerjakan dulu dari 4, teman-teman ya. Nah, kita balik. Jadi operasi ini kita 4. Nah, kalau reverse diagram itu dibalik operasinya. Kalau gambar membesar berarti jadi mengecil ya. Rotasi searah jadi berlawanan begitu. Kemarin sudah saya buatkan, silakan dicek. Nah, teman, operasi 4 ini ternyata gambar satu ini tetap ya, tetap, gambar 2 tetap, gambar 3 yang berubah, teman. Jadi gambar 3 adalah membesar ya. Membesar. Berarti, teman, kalau di reverse diagram berarti gambar ketiga ini menjadi mengecil, teman ya. Oke, berarti teman langsung pakai trik eliminasi ya, tips eliminasi. Manakah dari gambar ini yang tetap ada yang besar. Nah, ternyata, oh semuanya sudah mengecil ya teman. Gambar yang ketiga tetap mengecil. Berarti kita nggak bisa mengeliminasi dari segi kode 4. Nah, berarti untuk gambar setelah dioperasikan dengan kode 4, ini untuk gambar pertama tetap, teman, ada lingkarannya. Kemudian ini ada segitiga hitam, apa ini, hitam-hitam di sini, dan segitiganya menjadi normal, teman ya. Nah, normal ini. Oke, teman, berarti kita langsung eksekusi dengan kode 3 ya. Kita reverse diagram. Kode 3, teman, di sini, oh, yang gambar satu ada penambahan ini ya. Nah, ada penambahan unsur nih ya. Ada tambah lingkaran ya. Gambar 2 sama, gambar 3 sama. Berarti kalau di kode awal menambah, berarti untuk kode ini ya, untuk kode ini gambar pertama berarti dikurangi kan. Nah, minus minus lingkaran ya, atau ini berkurang ya. Berkurang lingkarannya. Nah, oke. Ya. Nah, berarti lingkaran di bawah ini berarti gambar ini menghilang teman, untuk lingkarannya. Jadi tinggal gambar gini matahari, ini gambar kedua nggak ada perubahan tetap, dan segitiganya menjadi normal. Mana yang seperti ini teman? Gambar yang E teman ya. Nah, E. Kita bisa eliminasi ini karena tetap ada lingkarannya teman ya. Nah, untuk C ini malah tukar tempat semuanya. Padahal tidak ada yang kode yang tukar tempat. Yang yang A, nah ini malah, malah mengalami rotasi ya. Tapi kan untuk gambar satu kan tidak mengalami rotasi, tidak ada kode rotasi teman ya. Berarti letak kesannya di situ. Kalau ini tukar tempat ya. Oke, teman-teman, itu jadi untuk diagram reasoning 3 gambar dan mencari gambar asal. Teman bisa gunakan strategi reverse diagram yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Silahkan dicek. Ya, teman, ini PR. Silahkan ditulis di kolom komentar nih ya untuk word classification. Saya kira ini pengetahuan tentang keindonesiaan teman ya, terutama ini adalah tari. Ya, silakan. Mana tari yang berbeda dari kelima yang diberikan? Silakan berikan alasannya di kolom komentar. Nanti coba saya kasihkan review gitu ya. Oke teman, kita ketemu lagi di next video. Tes makin dekat ya. Mungkin akan ada beberapa video lagi tentang pembahasan soal mendekati tes ya. Jadi begitu. Dan teman bisa gunakan untuk latihan soal ya. Tadi bisa di pause dulu dan dicocokkan dengan pembahasan. Oke teman ya, semoga lancar untuk persiapannya ya. Semoga bisa menjawab semua soal dan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke, good luck and see you next video.